Masih suasana Lebaran, masih di bulan Syawal. Gue masih pengen ngebahas bagaimana tradisi Lebaran di satu negara. Pasti tentu saja berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini di negara tetangga katanya tuh Lebarannya itu 1 bulan, 30 hari. Waduh, meriah banget, ramai banget. Yang pasti budgetnya gede banget ya. Yang pasti tuh capek banget ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa videonya dan seperti apa komentarnya dan itu ada di negara mana selebaran yang sampai 30 hari itu ya teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Jadi kangen ya, suasana Lebaran itu kan adanya setahun sekali ya teman-teman ya. Pasti tuh momennya itu sayang banget kalau dilewatkan. Nah, dan itu pasti momennya berbeda-beda tiap negara, kebiasaannya, tradisinya juga berbeda-beda. Nah, gue penasaran sih ya, kalau misalnya Lebaran di luar negeri sana itu bagaimana sih kebiasaannya, apa yang dilakuin saudara-saudara kita yang di luar negeri sana ya teman-teman ya. Kita simak videonya, tentu saja nanti kita bakal bacain komentar-komentarnya nih ya teman-teman. Kita langsung ngecek aja di video yang pertama nih. Perbedaan antara Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia. Aku notice itu malam takbiran. Kalau di Indonesia, malam takbiran mau di kota, mau di kampung, pasti meriah banget. Pasti orang-orang tuh kalau di kampung mungkin bawa obor, jalan-jalan keliling, bawa kentongan. Semuanya tuh kayak lebih mendengar takbirannya. Kalau di Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid. Allahu Akbar. Kalau di Indonesia sebenarnya mau Idul Fitri atau Idul Adha biasanya kita bawa koran newspaper. Kalian apa newspaper? Surat kabar. Karena kita sholatnya di lapangan terbuka atau di jalan raya. Terus kalau di Malaysia itu sholatnya di dalam masjid. Nggak usah bawa koran, nggak usah bawa apa, datang aja seperti biasa, sholat biasa. Orang Malaysia itu suka banget sama lagu raya. Orang Indonesia, lagu Lebaran ya udah sekedar lagu aja gitu. Tapi kalau di Malaysia ini seminggu sebelum Lebaran, di kantor, mau di sekolah, mau di mobil, mereka tuh pasti naikin mood Lebarannya itu dengerin lagu raya sih. Kayak wajib harus ada lagu raya. Itu sih perbedaannya. Aduh. Ternyata di negara tetangga lebih meriah nih ya Lebarannya teman-teman ya. Walaupun kagak ada tradisi takbiran keliling. Jadi mereka tetap melakukan takbiran tapi hanya di masjid ya teman-teman. Dan ada beberapa yang unik juga nih ya teman-teman ya. Kayak di sana itu lagu Lebaran atau tema Lebaran itu sangat wajib banget. Biasanya 1 minggu sebelum Lebaran itu selalu diputer di mana-mana. Nah kalau di Indonesia kata si mbaknya itu agak udah mulai kurang gitu ya teman-teman. Iya juga sih ya teman-teman. Kalau dulu itu banyak banget penyanyi-penyanyi yang ngeluarin single temanya itu Lebaran, tapi sekarang udah jarang banget kalau di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kangen juga nih, ada sesuatu yang hilang tuh rasanya. Dan yang paling unik lagi yaitu tadi kalau di Malaysia sana itu Lebaran tuh pada sholatnya di dalam masjid, tapi kalau di orang kita itu kadang-kadang itu Lebaran sholat idnya itu di pinggir jalan atau di lapangan. Makanya bawa koran untuk alas lagi sebelum ada di atasnya sajadah gitu ya teman-teman. Tapi memang iya juga sih ya, karena kalau misalnya kita sholatnya di masjid, karena mungkin saking antusiasnya Indonesia, orang-orang di negara kita itu pengen ngerayain sholat itu bersama-sama. Jadi sampai masjidnya kagak muat, penuh sampai ke lapangan, bahkan sampai ke jalan raya ya teman-teman ya. Itulah ya, berbeda tapi tetap indah lah ya teman-teman ya. Coba kita lihat komentarnya nih. Nah ini nih ya, bukan seminggu sebelum raya, tapi kadang sebelum masuk Ramadan pun dah ada vibe raya. Oh, jadi bukan seminggu kak, bukan seminggu sebelum Lebaran. Jadi sebulan sebelum Ramadan pun udah ada vibe hari rayanya, mungkin dari ornamen-ornamennya, dari lagu-lagu yang diplay di radio-radio di sana atau di televisi di sana ya kak ya. Tuh, aku orang Indo tapi Melayu Riau, kalau Lebaran tuh wajib puter lagu raya.
tuh ya. Di Indonesia lebih meriah karena ada pawai obor, lampion, tema Idul Fitri dan ada lentera sabit juga. Atuh nih ya. Ada di sini jamaah datang takbir di rumah tuh. Kalau di Indonesia hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu gema takbiran tuh dari subuh sampai sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Kalau di Malaysia sepi. Kalau NU sholatnya biasanya di masjid kalau nggak muat sampai keluar masjid. Bener di Indonesia terasa banget saat Lebaran deh ya tuh. Lebaran di Indo 7 hari, Malaysia 1 bulan Syawal. Nah itu perbedaannya ya teman-teman ya. Tapi masih mending ya daripada yang kemarin di channel apa di video gue yang kemarin itu ngebahas Lebaran di Arab tuh. Ya sepi banget gitu, tapi Malaysia sama Indonesia bener-bener apa yang meriah ya teman-teman ya. Malaysia sebulan, Indonesia 7 hari, tapi tetap dengan perbedaan namun tetap meriah ya teman-teman ya. Coba kita lihat video yang lain lagi dah. Hari Lebaran di Malaysia ngapain aja ya? Hai korang, pada tahun ini saya buat keputusan untuk spend masa Ramadan sampai Hari Raya kat Malaysia. Tak macam dekat Indonesia, solat Aid kat Malaysia cukup lambat juga. Dekat kawasan Kedah, solat Aid bermula pukul 8.45 pagi. Tak macam dekat kampung saya dekat Bandung yang biasa dimulakan pukul 6 pagi. Lepas solat Aid macam biasa ambil gambar dengan kawan-kawan. Lepas tu kita orang pergi breakfast. Since kalau hari raya kat sini tak ada kedai makan buka, so kampus saya provide breakfast untuk student-studentnya yang tak balik kampung. Lepas tu saya join gathering event dengan student-student Indonesia yang stay dekat kampus. Untuk yang selalu tanya, Kak, ramai tak student Indonesia kat sini? Hampa tengok ni, sebetulnya sampai beratus-ratus. Cuma beberapa ada yang balik kampung. Lepas tu kita buat speech sikit dan bersalam-salaman seperti our culture dekat Indonesia. Lepas tu saya tolong pensyarah saya untuk buat photoshoot raya dekat rumah Pak Su. Yang ni saya tak sempat ambil video sebab kalut juga. Habis dia photoshoot session. Nah, jadi itu salah satu apa ya hal yang dilakuin sama mahasiswa atau pelajar Indonesia yang sedang belajar di Malaysia. Jadi mereka membuat tradisi sendiri lah ya dengan teman-teman satu kampusnya di lingkungan kampus yang kagak pulang, yang kagak mudik Lebaran. Ya udah habis sholat Id, terus mereka salam-salaman di situ, foto bersama. Yang agak berbeda adalah sholat Idnya. Kalau di Indonesia kan jam 6 kita udah siap-siap berangkat ke masjid ya teman-teman ya. Tapi kalau di Malaysia di sana sholat Idnya jam 8. Waduh ya teman-teman. Coba kita lihat video yang lain aja dah. Negara-negara dengan tradisi mudik saat Lebaran. Di Indonesia, Lebaran identik dengan tradisi mudik, di mana masyarakat kembali ke kampung halaman atau mengunjungi kerabat terdekat. Namun, tahu nggak sih, tradisi mudik tidak hanya ada di Indonesia? Ini dia negara lain yang punya tradisi mudik saat Lebaran. Yang pertama, Malaysia. Di negara tetangga Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini, euforia mudik juga dirasakan di sana. Tradisi mudik di Malaysia disebut balik kampung. Selain saat Lebaran, masyarakat Malaysia juga punya tradisi mudik saat Tahun Baru Imlek. Yang kedua, Turki. Di Turki, Idul Fitri dirayakan secara meriah. Tradisi mudik di Turki disebut Seker Bayrami atau The Sugar Feast. Saat Lebaran, masyarakat Turki melakukan silaturahmi dengan kerabat dan berziarah. Tradisi ini disebut sebagai The Sugar Feast karena keluarga yang dikunjungi biasanya memberikan kudapan berupa makanan manis. Yang ketiga, India. Dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Muslim di India melakukan mudik dengan mengunjungi keluarga dan teman untuk memberikan hadiah dan makan bersama dengan menu yang beragam, mulai dari kebab hingga shir kurma. Selain saat Hari Raya, masyarakat India juga melakukan mudik saat Diwali. 4. Bangladesh. Di negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim ini, Hari Raya Idul Fitri juga dirayakan dengan mengunjungi keluarga dan kerabat. Mirip dengan tradisi Lebaran di Indonesia, selain melakukan ibadah bersama dengan keluarga dan makan-makan, anak-anak juga memberi salam untuk anggota keluarga yang lebih tua dan mendapatkan THR yang disebut AD atau salami. Itu dia negara yang merayakan Lebaran dengan tradisi mudik selain di Indonesia. Nah, itu tadi adalah negara-negara yang memiliki tradisi mudik ketika Lebaran. Salah satunya adalah Indonesia ya, teman-teman. Nah, ini edisi Lebaran ini gue pengen berpesan juga nih teman-teman ya untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Karena ini arus mudik juga arus balik itu rawan banget terjadi laka lantas ya, teman-teman. Gue pengen ngasih saran sih kalau misalnya kalian mudik lebih baik menggunakan transportasi umum, teman-teman, kayak bis atau yang umum lah ya. Kalau misalnya menggunakan kendaraan roda 2 itu apalagi banyak penumpangnya lebih dari 20
dua orang itu sangat berisiko tinggi untuk mengalami kecelakaan ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya udah terpaksa banget nih harus pakai kendaraan roda dua, kalian juga bisa manfaatin tuh kayak pemerintah juga udah nyediain pos-pos pelayanan terpadu buat kalian itu beristirahat ya teman-teman ya. Waduh, mudah-mudahan tuh mudiknya aman, keluarganya aman ya teman-teman, dan kalian tuh sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan balik lagi nanti arus baliknya itu juga selamat juga ya teman-teman. Jadi lebarannya benar-benar hikmat, sehat dan selamat gitu ya teman-teman. Nah, kita baca komentarnya kok jadi pesen Kak. Ya iya kan demi keselamatan kita semua ya tuh. Ternyata negara lain mudik juga ya. Nih. Jadi nggak sabar mudik tahun ini. Wah, ini komentarnya kayaknya udah ketinggalan ya. Kayaknya udah arus balik kayaknya ya Kak ya. Coba kita lihat video yang lain nih. Karena lebaran di Malaysia sekaligus penutup sebelum pulang ke Indonesia. Dimulai berangkat pagi banget dari rumah karena gue merencanakan untuk lebaran di Masjid TNB yang ada di Bangsar. Nah, ini gue keluar rumah dari pukul 6 sekian karena takutnya telat untuk ikutan sholat Idul Fitri. Untuk menuju ke masjidnya gue cuma pakai LRT aja dan turun di stasiun Abdullah Hukum. Nah, dari stasiun tuh cuma nyebrang jalan aja karena masjidnya tuh bener-bener strategis banget. Oh iya, ini tuh tahun ketiga gue untuk merayakan Idul Fitri di Malaysia loh. Kalau kalian orang Indonesia yang udah tinggal di Malaysia udah berapa kali? Tulis di komen dong. Pasti banyak ya dari kalian yang udah lama banget ngerayain Idul Fitri di Malaysia. Nah, sampai di masjidnya itu ternyata tuh masih sepi banget. Ini kayaknya gue kecepetan sih datangnya. Tapi nggak apa-apa, jadi bisa dapet syaf yang paling depan. Ini langsung aja gue masuk ke dalam masjidnya dan langsung menuju ke atas. Jujur gue suka banget sama masjid ini karena interiornya tuh bagus banget. Nah, buat kalian ada nggak sih yang merayakan dan sholat Idul Fitri di masjid ini? Berarti tadi kita samaan. Tulis di komen dong. Oh iya, gue tuh udah wudu dari rumah, jadi tuh gue masih ada wudu. Dan ini gue langsung naik ke atas aja dan ternyata tuh di atas juga masih sepi. Gak lama kemudian juga orang-orang udah pada datang dan suara takbir udah dikumandangkan. Jujur kalau misalnya udah suara takbir dikumandangkan ada yang sedih nggak sih? Kayak gimana gitu, apalagi sebagai anak rantau yang lebaran sendirian. Ada yang sama? Oh iya, ternyata untuk di masjid ini dimulai sholat Idul Fitrinya itu pukul 8:08. Dan ya setelah sholat Idul Fitri adanya khutbah dan kemudian diinformasikan bahwa ada disajikan untuk makanan-makanan gitu. Nah, khutbahnya selesai, akhirnya kita turun ke bawah untuk mengambil makanan. Jujur salut banget sih sama tradisi Malaysia. Oke. Jujur salut banget sih sama tradisi Malaysia ya teman-teman. Tadi si abangnya bilang gitu ya. Jadi si abangnya sempet datangnya kepagian. Mungkin kalau di Indonesia itu sholat idnya itu jam 6 udah berangkat ke masjid ya teman-teman. Tapi ketika di Malaysia itu agak culture shock juga karena di sana sholat idnya jam 8. Dan yang unik yang mungkin patut kita tiru juga nih ya teman-teman. Jadi di masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri itu menyediakan makanan lebaran juga nih. Waduh, gimana nih kira-kira apakah yang seperti itu boleh kita tiru nih teman-teman ya. Nanti di masjid tempat komplek kita dulu nih, perumahan kita dulu nih, kita ngadain untuk nyediakan makan di hari raya Idul Fitri nih teman-teman. Jadi meriah, satu komplek tetangga itu makannya bersama gitu ya. Udah ketemu di situ, bersalam-salaman di situ ya teman-teman. Tapi kalau di kita nih di warga kita di negara kita di Indonesia itu kayaknya kalau misalnya mau bermaaf-maafan di masjid kayaknya nggak afdol karena kita tuh mengutamakan maaf-maafan dulu ke orang tua ya. Jadi ke orang tua dulu baru nanti ke tetangga gitu teman-teman. Jadi itu cuman hanya tradisi yang mungkin bisa aja kita adaptasi ya teman-teman ya. Waduh, pokoknya apapun perbedaannya itu pasti akan selalu indah dan jangan dicari yang buruk-buruknya dah. Kalau yang baik-baik bisa kita ambil gitu ya intinya ya teman-teman. Dan ini karena masih momen lebaran juga, sekali lagi gue pengen minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, dan pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.